Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat pancer limo ini, simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat kalimo pancer, sebab kebanyakan salah kaprah. Artinya, saudara dan saudari kita mengikuti kita sebagai pancer. Pancer ini juga merupakan roh atau jiwa. Penjelasannya, manusia terdiri dari dua unsur utama, yaitu raga biologis dan ruh. Jiwa manusia terbagi menjadi dua, yaitu roh pancer dan roh empat bersaudara. Roh sedulur papat menemani pancer karena ikatan yang kuat di antara mereka. Tetapi mereka tidak benar-benar bergabung, mereka dipisahkan, kecuali setelah manusia mati, roh bergabung menjadi roh. Dalam kehidupan sehari-hari jiwa manusia ada di dalam tubuh biologisnya. Ruh menentukan ada tidaknya energi kehidupan di dalam tubuh manusia. Semangat yang menentukan berfungsinya bagian-bagian tubuh manusia, organ dan saraf serta otak pikiran manusia, menghidupkan saraf motorik agar manusia bisa berjalan, dan lain-lain. Roh adalah penopang kehidupan manusia. Semangat pancer hadir secara biologis dalam diri manusia. Berpikir dan merasakan, logika, merencanakan hidup, merasa lapar, merasa sakit, ingin kaya, ingin menjalani hidup yang mulia, dan lain-lain. Semua itu adalah aktivitas biologis manusia. Dalam hal ini roh pancer, manusia hadir dan bertindak sebagai makhluk biologis. Pancer hadir dalam kesadaran, perasaan, dan pikiran kita. Spirit of Pancer hadir dalam kesadaran, hati dan pikiran, sehingga peran dominan dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah Spirit of Pancer. The Spirit of the Four Brothers menyertai Pancer dan membantunya menginspirasi kebijaksanaan dan memberikan peringatan, berupa ide dan inspirasi, bisikan hati nurani dan mimpi. Semangat pancer hadir dalam kesadaran dan pemikiran manusia, namun semangat keempat saudara tidak menentukan cara berpikir manusia. Roh dari empat saudara tidak menyatu dengan pikiran manusia, tetapi hanya membantu untuk menginspirasi kebijaksanaan dan memberikan peringatan dalam bentuk indera dan leluhur, bisikan dan penglihatan dan gagasan supernatural serta inspirasi yang mengalir dalam pikiran manusia, dan mimpi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berpura-pura menjadi logis, atau tidak peduli dengan keadaan, mengesampingkan bisikan hati dan kebijaksanaan, atau lebih memilih dogma dan doktrin, pemikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri dan jati diri. Itulah mengapa kita tidak terbiasa dengan rasa dan intuisi. Tetapi jika kita ingin peka dan memperhatikan selera dan intuisi, ide dan inspirasi, maka kita akan memiliki naluri dan naluri yang tajam. Dengan cara ini kita telah menjadi berkenalan dengan empat saudara dan telah membayar perhatian pada komunikasi yang mereka buat. Seseorang yang dalam kehidupan dominannya mengedepankan pemikiran atau logika soknya, mengedepankan kecerdasannya, mengedepankan pendapat dan diri sendiri atau dogma, doktrinnya atau tidak peduli dengan keadaan, dan mengabaikan bisikan hati dan kebijaksanaan, maka dia memprioritaskan aspek biologisnya, aspek manusia duniawinya, begitu tidak peka terhadap sesuatu yang bersifat spiritual, tidak peka terhadap rasa dan intuisi. Tetapi seseorang yang selalu peka, memperhatikan indera dan intuisinya, dia akan mempertajam nalurinya, dan mungkin juga memahami misteri alam karena dia kental dengan jiwanya. Spirit kita sebagai pancer sebenarnya juga spirit, jadi sebenarnya kita juga bisa mengetahui hal-hal yang bersifat spirit dan bisa melihat spirit lain. Secara alami kita harus bisa melihat roh lain.
Namun setiap hari roh pancar terbelenggu dalam kehidupan biologis manusia, terbelenggu dalam pemikiran duniawi manusia, sehingga manusia tidak lagi peka terhadap hal-hal yang bersifat spiritual apalagi pada hal-hal yang menyerupai Tuhan, hal-hal yang bersifat ilahi. Oleh karena itu seringkali seseorang harus mampu menyucikan hati, pikiran dan pikirannya, harus mampu melepaskan belenggu keduniawian agar mampu mendalami hal-hal yang spiritual dan ketuhanan. Kepekaan terhadap hal-hal spiritual lebih banyak dialami ketika orang masih anak-anak, karena anak-anak belum aktif dalam berpikir, mereka mengedepankan indera dan perasaannya. Namun seiring berjalannya waktu dan sikap berpikir duniawi manusia semakin aktif, kepekaan itu juga semakin melemah. Ketika kita dekat dengan para saudara empat perawatan, perhatian, karena sifat dari keberadaan mereka adalah untuk menemani kita sebagai capek, mungkin kami juga akan peka terhadap rasa dari keberadaan roh lain dan dapat menjadi rasa sensitif, dari peristiwa sebelumnya terjadi di sana, lihat istri sebelumnya, melalui pemberitahuan dari empat bersaudara, sebelumnya. Notifikasi, peringatan dari empat bersaudara ini dapat berupa peristiwa simbolik, rasa, firasat, mimpi, wahyu, penglihatan, bisikan okultisme, ide dan inspirasi, dan lain-lain. Dibutuhkan kepekaan indera dan pikiran untuk bisa menangkap sinyal komunikasi dari empat bersaudara dan untuk bisa mengetahui maksud dan maknanya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, roh dari empat saudara secara aktif hadir dalam kontemplasi dan dalam pencarian ide dan ilham. Arwah keempat bersaudara secara aktif memberikan gagasan, nasihat dan ajaran duniawi, berupa gagasan dan inspirasi, yang menuntun seseorang memiliki kecerdasan batiniah dalam tindakannya, kaya akan gagasan dan inspirasi, dapat menemukan jawaban atas masalah perasaan intuisi tajam, dan tidak akan menemukan jalan buntu dalam masalah apapun. Dalam hal ini keempat bersaudara tersebut berperan sebagai pendamping kehidupan duniawi manusia. Roh keempat saudara secara aktif hadir dalam perenungan spiritual dan spiritual, memberikan gagasan pemikiran, nasihat dan ajaran yang bersifat spiritual dan spiritual, yang menuntun seseorang untuk memiliki kebijaksanaan usia tua dalam dirinya. Dalam hal ini keempat bersaudara tersebut berperan sebagai pembimbing spiritual, yang pada jenjang yang tinggi akan menjadi guru sejati, memimpin seseorang menjadi seorang waskita, memahami hikmah hidup dan mungkin juga mengetahui sebelum winarah. Jika kita akan menghadapi kesulitan atau musibah, keempat bersaudara ini akan memberikan peringatan terlebih dahulu, berupa bisikan hati nurani atau mimpi. Apapun yang dilakukan oleh manusia pancar, arwah keempat bersaudara ini akan selalu memberikan peringatan, menjauhkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Dan ketika seseorang melakukan atau akan melakukan perbuatan yang tidak baik atau yang akan menimbulkan kesulitan, roh keempat saudaranya akan memberinya peringatan yang mengarahkannya untuk selalu berbuat baik dan menjauhkan manusia dari perbuatan yang menyebabkan kesulitan atau kesialan. Dalam hal ini, ilmu kebatinan Jawa memandang keberadaan arwah empat bersaudara sebagai teman seperjalanan sekaligus makhluk pamomong, konselor, yang mengarahkan tingkah laku dan perbuatan manusia agar senantiasa baik dan tidak menimbulkan kesulitan atau kemalangan. Kita semua harus mengenal dan membiasakan diri dengan saudara kembar kita. Mereka selalu membantu kita, disadari atau tidak. Apalagi jika kita selalu berbuat baik dan memiliki hati yang lurus. Perlu dicatat bahwa saudara-saudara halus ini bahagia ketika kita percaya akan keberadaan mereka, terutama ketika kita memperhatikan mereka. Jika mereka merasa diperhatikan, mereka akan lebih dekat dan senang membantu. Hubungan dekat dengan semua saudara halus dapat dilakukan dengan sering berkomunikasi dan memperhatikan selera dan intuisi, ide dan inspirasi.
Seperti dalam interaksi manusia, jika sering terjadi komunikasi dan saling memperhatikan, tentunya hubungan menjadi lebih dekat dan akrab. Silakan klik lanjutannya pada konten keempat.